Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Rizky Samasa dengan nomor induk mahasiswa 12130301115. Di sini saya akan memenuhi tugas ilmu negara dengan dosen pengampu Bapak Lutfi Fahrul Rizal, SSY MH. Di sini saya akan mereview materi dari pertemuan 9 sampai 15. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yang telah memaparkan materi dari mata kuliah ilmu negara dengan materi pertemuan 9, yaitu asal mula dan lenyapnya negara 2. Asal mula negara terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu masa teori kekuatan. Oppenheimer ia beranggapan bahwa negara adalah alat untuk mentertibkan masyarakat karena kepentingan kaum yang memiliki modal atau biasa disebut kaum borjuis. Otto van Guericke ia beranggapan mengenai hukum organik. Menurut Karl Marx, ia beranggapan mengenai ekonomi dan negara hadir berdasarkan kepentingan pemodal. Menurut Harold J. Lasky, beranggapan bahwa negara sebagai sistem produksi. Leon Duguid, Traité de droit constitutionnel powerful, secara umum asal mula negara pada teori kekuatan adalah negara hadir karena adanya kepentingan pemodal yang bertujuan untuk menertibkan masyarakat proletar. Kedua, masa positisme. Tokohnya adalah Rudolf Ego Ehrlich Hans Kelsen. Menurutnya, pada masa ini berpandangan bahwa negara ada karena terdesaknya masyarakat yang membutuhkan aturan, hukum, dan konstitusi. Ketiga, ada teori modern, yaitu ada Krenneburg dan Logeman. Menurut teori ini, hadir berdasarkan kekuasaan yang memiliki kumpulan masyarakat sehingga membutuhkan pemimpin, dan terbentuklah sebuah negara. Keempat, ada abad pertengahan. Pra-Renaissance, Augustinus Thomas Aquinas, Marcellus Thomas Mores, pasca Renaissance, Niccolò Machiavelli, Bodin, dan masih banyak lagi. Menurut teori ini, pada abad pertengahan, asal mula negara itu hadir karena terjadi ketidakadilan karena konsep kenegaraan dipegang oleh kaum gerejawan dan kaum gerejawan yang menguasainya, sehingga adanya perubahan. Lenyapnya sebuah negara, yaitu yang pertama, teori organik, yaitu perang, bencana, karena jika terjadinya kedua ini, negara akan lenyap jika negara tidak mampu dipulihkan akibat kedua ini, sehingga akan terjadinya kehancuran dan kelenyapan. Kedua, ada teori anarkis, pemberontakan terjadi di dalam negara, terorisme terjadi di luar negara. Ketiga, teori marxisme, pemberontakan kaum proletar versus pemodal. Negara akan lenyap jika adanya pemberontakan dan tidak dapat dikendalikan. 4. Teori mati tuanya negara. Usia negara karena sudah semakin tua dan kehilangan bentuk negara sehingga tidak ada lagi unsur negara. Kehilangan unsur pembentuk. Pertemuan ke-10 yaitu materi yang berjudul Tujuan dan Fungsi Negara 1. Teori Lao Tsang, teori yang lahir dari Cina atau Classic of Qin School of Law, berpandangan negara yang kuat adalah negara yang muncul menciptakan negara yang adidaya secara eksternal. Negara kuat sama dengan rakyat lemah. Tujuan teori ini untuk mengekspos tentang keadidayaan sebuah negara itu sendiri. Selanjutnya, teori Niccolò Machiavelli menciptakan ketertiban, keamanan, ketentraman. Tujuan sebagai negara adidaya yang kuat. Bagaimana membuat rakyat tunduk terhadap keputusan yang dibuat oleh negara itu sendiri. Selanjutnya ada teori Dante Alighieri, yaitu bertujuan untuk menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia, mempositifkan agama di bawah kendali negara. Selanjutnya teori John Locke, yaitu sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia. Pertemuan ke-11 yaitu menjelaskan mengenai tujuan dan fungsi negara 2, yaitu teori Immanuel Kant, yaitu tujuan dan fungsi sebuah negara yaitu untuk membebaskan masyarakat atau warga negara dari sifat diskriminatif atau keterbatasan. Artinya, teori ini memberikan hak warga negara untuk mengekspresikan apa yang menjadi kehendaknya. Hak dan kebebasan warga dan non-diskriminatif di sini. Selanjutnya ada pandangan paham sosialis, tidak jauh berbeda dengan Immanuel Kant. Namun, sosialis lebih menekankan aspek sosialnya. Jadi, keberadaan negara bertujuan dan berfungsi bahwa bagaimana menciptakan sifat non-diskriminatif
diskriminatif dan sifat kesamaan yang berkembang di masyarakat sehingga tidak ada kelas sosial di masyarakat itu sendiri. Non-diskriminatif dan kesamaan. Selanjutnya yaitu pandangan paham liberalis kapitalis. Pandangan ini menegaskan bahwa bentuk antitesis sosial di mana paham ini menghendaki adanya sebuah negara memiliki tujuan dan fungsi bagaimana supaya negara ini memberikan keleluasaan dan kebebasan kepada individu yang menghuni negara tersebut sehingga ia lebih mengarah pada aspek individualis. Adagium yang kuatlah yang menang, yang lemah yang kalah. Negara yang menganut teori ini adalah Amerika. Selanjutnya ada pandangan sosial demokrat. Antitesis terhadap kapitalis ada jaminan kesejahteraan. Negara hadir untuk menghadirkan jaminan dan kesejahteraan kepada negara itu sendiri. Bagaimana menciptakan kesejahteraan dan perdamaian? Antitesis kapitalis dan jaminan kesejahteraan. Selanjutnya pertemuan 12 yaitu tipe dan bentuk susunan negara. Tipe dan susunan negara ini lebih berbicara mengenai sistem kondisi negara tersebut, di mana bagaimana pemerintahan menjalankan kekuasaan dalam sebuah negara. Selanjutnya itu bentuk lebih ke model era bagaimana menjalankan kekuasaan. Sistem pemerintahan mekanisme bagaimana menjalankan kenegaraan dalam negara itu sendiri. Secara umum, negara terbagi menjadi dua tipe, yaitu negara kesatuan atau unitary state, indikator vertical management model Inggris dan Jepang. Selanjutnya ada central representatif, yaitu model Spanyol dan Denmark. Ada unification model Belanda, mixed model Prancis. Karakter yaitu satu konstitusi yang berlaku, satu pemerintahan di tingkat pusat bersifat sentralistik, satu kewarganegaraan, satuan pemerintahan lokal yang merupakan subdivisi pemerintahan pusat dengan dominasi pusat. Kedua, dan negara serikat atau United States, indikator perasaan sebangsa di antaranya kesatuan-kesatuan politik yang hendak membentuk federasi, keinginan untuk membentuk ikatan yang terbatas. Karakter satu wilayah negara terbagi atas negara-negara bagian, ada terikat negara dan ada negara serikat. Kedaulatan ganda, hubungan antara pemerintahan federal dengan pemerintahan daerah bersifat koordinatif atau kooperatif, kewenangan bersifat eksklusif, susunan pemerintahan, kewenangan untuk menetapkan perpajakan, kebutuhan kerja sama amat maksimal. Selanjutnya, pertemuan 13, yaitu materi yang berjudul bentuk dan sistem pemerintahan. Ada 4 kategori aspek pemerintahan, yaitu pertama, autokrasi. Bentuk pemerintahan yang memang dikelola oleh satu atau sedikit orang, namun ia memiliki kendali sangat besar dalam pemerintahan tersebut. Kedua, ada oligarki, yaitu sekelompok orang yang menguasai negara tersebut. Selanjutnya ada monarki. Monarki itu tunggal atau berbentuk kerajaan. Keempat, republik, pemerintahan yang memang dikendalikan oleh masyarakat secara umum. Bentuk negara menurut Aristoteles berdasar bentuk sempurna dan bentuk kemerosotan. 1. Ketika monarki itu bentuk sempurna, maka dengan bentuk kemerosotan despoti tirane. 2. Aristokrasi dengan bentuk kemerosotan beralih menjadi oligarki plutokrasi. Ketiga, politeia, pemerintahan kota dengan bentuk kemerosotan demokrasi. Selanjutnya, Clusius teori. 1. Monarki, kekuasaan dipegang satu orang dan dia memiliki kepentingan. 2. Oklorasi, yaitu masing-masing orang ingin mengatur dan memerintah secara bebas dan bersama. Ketiga, ada demokrasi, pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Keempat, ada oligarki, yaitu kekuasaan yang dipegang beberapa orang yang berkepentingan. Menurut aristokratis, yaitu kekuasaan dipegang beberapa orang dan berkepentingan, biasanya masih bersifat profesional dibanding oligarki. Keenam, tirani, yaitu pemerintahan dipegang satu orang dan sewenang-wenang serta sangat buruk, bertindak secara sewenang-wenang dan menyalahgunakan kekuasaannya. Sistem pemerintahan menurut Mahfud MD yaitu sistem hubungan dan tata kerja antara lembaga-lembaga negara.
Sistem pemerintahan terbagi menjadi dua, yaitu presidensial, yaitu Indonesia, kepala negara menjadi kepala pemerintahan, atau eksekutif. Pemerintahan tidak bertanggung jawab kepada parlemen, DPR, parlemen dan pemerintahan adalah sejajar. Menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden. Eksekutif dan legislatif sama-sama kuat. Yang kedua yaitu parlementer atau Amerika Serikat. Kepala negara tidak berkedudukan sebagai kepala pemerintahan karena ia lebih bersifat simbol nasional pemersatu bangsa. Pemerintahan dilakukan oleh sebuah kabinet yang dipimpin oleh seorang perdana menteri. Kabinet bertanggung jawab kepada dan dapat dijatuhkan oleh parlemen melalui mosi tidak percaya. Selanjutnya, kedudukan eksekutif kabinet lebih rendah dan bergantung pada parlemen. Pertemuan 14 yaitu negara autokrasi dan demokrasi modern. Autokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno. Autos yaitu diri dan kratos kekuatan. Maka jika digabungkan, autokrasi adalah kekuatan yang dipegang oleh seorang diri. Negara autokrasi adalah sistem pemerintahan di mana seorang autokrat memegang semua kekuasaan politik, ekonomi, sosial, dan militer. Autokrasi berbeda dengan demokrasi. Jika autokrasi adalah kekuasaan yang dipegang oleh satu orang, sedangkan demokrasi adalah kekuasaan yang dipegang oleh semua orang. Dan dasar pijakan demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Autokrasi modern dianut oleh fasisme Italia, Nazisme Jerman, komunisme Uni Soviet. Selanjutnya, demokrasi modern dianut oleh Indonesia. Demokrasi berbeda dengan autokrasi, bahwasanya demokrasi ini adalah semua orang berhak memegang kekuasaan dan mengendalikan kekuasaan. Karena yang menjadi dasar pijakan demokrasi ini adalah kedaulatan rakyat, maka kepentingan umum atau masyarakat sangatlah diutamakan. Selanjutnya yaitu pertemuan 15. Pertemuan 15 yaitu materi yang berjudul pelaksanaan pembatasan kekuasaan. Maurice Doverger yaitu secara langsung pemilihan para penguasa, pembagian hak penguasa, upaya mengurai supaya tidak terjadi penumpukan kekuasaan, kontrol yuridisiarial. Selanjutnya penambahan penguatan kekuasaan pihak yang diperintah. Masyarakat yang dipimpin bisa menunjukkan power dengan tujuan untuk tidak terjadi kesewenang-wenangan seorang penguasa dalam menunaikan kekuasaannya. Selanjutnya itu pengendalian kelaliman pihak penguasa dari masyarakat, yaitu internal dan eksternal. Trias politika Prancis abad ke-16 dikembangkan beberapa aspek: fungsi diplomasi, fungsi pertahanan, fungsi keuangan, fungsi keadilan, fungsi pengawasan atau penegakan. Kedua yaitu menurut John Locke 1632 sampai 1704, legislatif, eksekutif, federatif. Montesquieu 1748 itu legislatif, eksekutif, yudikatif. Pembeda dan tugas kewenangan. 1. Eksekutif. Kekuasaan melaksanakan UU atau Rule Application Function Presiden dan kerja pemerintahan. Kedua, legislatif itu kekuasaan membuat UU dalam peristilahan baru sering disebut Rule Making Function. Dan terakhir DPR. Ada juga yudikatif, kekuasaan mengendali atas pelanggaran UU atau Rule Adjudication Function, kehakiman. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.